iya aku juga ngilangin Mas Yor atau Padang sering ini tapi ini ada. Nah, dulu aku permanen nggon jagoan orang via aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, kami berdua dulu nggak lali ya ngucapno Selamat Hari Natal bagi sampean sing rayakno ya. Kan ya setahun baru lah, ngus rodok surapopo lah ya. Selamat tahun baru pisan, siap-siap tahun baru sampean. Heeh. Lah nang kene emang suasananya beda karo tahun Natal sing wingi tentunya mergo jenenge pagebluk atau pandemi virus corona isih merajalela. Ya. Lan- Jadi teman-teman sing biasane iku akeh wong-wong Iya. berlibur atau datang buat Natalan, Cak. Saya kira nduk sepi ya. Bener aku ingin nonton sing jenenge apa kuwi hiasan wit Natal ngarepe Capitol Hill gedung DPR iku lho biasanya kan akeh nek kuning. Antri-antri utawa piye lah ngono. Kuwi iki sedih. Heeh. Sing jenenge Santa Claus yo saiki Sinterklas iku ning iki akeh sing rada nelongso uripe. Biasanya kan laris nek nggon bisnisnya ku nek nggon sing dandanan Sinterklas. Nek nggon mall-mall iku akeh cah cilik sing njaluk foto, tinggi usaha ngono kan. Saiki gak iso ya, Gak Cak ya. iso. Cedek-cedek karo wong sing gak dikenal iku dihindari. Dihindari masya sing jenenge masya ngono ning sing jenenge Santa Claus beramal. Wow. Wah, itu tetap Betul enak. anak ya? Kegiatan beramal, musim akhir tahun yang tradisi lama di Amerika, Tetep dirasakno. tetap dirasakno. Nah, itu ada ceritane. Setiap tahun, Garda Nasional Alaska bersama dengan Lembaga Amal Salvation Army menggelar Operation Santa, mendistribusikan mainan, keperluan sekolah, dan lain-lain kebutuhan bagi anak-anak di permukiman terpencil di negara bagian luas, tapi jarang penduduk ini. And I will tell you, COVID is a rough year, but it will not stop us from carrying out this tradition. Tradisi ini telah berlangsung 65 tahun dan tahun ini sedikit dimodifikasi akibat COVID. Typically, when we fly out, we bring the gifts with a number of National Guardsmen and civilian volunteers, and they distribute all the gifts to the kids. Santa and Mrs. Claus are there. We usually get off a plane on a runway and are delivered to the school, typically. And in that school, we will be met with a whole bunch of kids. Family members all participate in that event. And it is quite awesome to see all of that. This year, though, because of social distancing and concerns of the community, we are finding ways to adapt to that. And so this year, we are going to drop those gifts inside the community, at a runway where community members will pick them up and then they will distribute them. So it is a little scale back this year. Tahun ini, Operation Santa menjangkau 3 desa terpencil. Sementara di Seattle, negara bagian Washington, seorang pemeran Sinterklas juga melanjutkan tradisi amalnya dengan modifikasi untuk era pandemi. Ia menyapa anak-anak dan pengunjung lainnya dari balik plastik pelindung. Mrs. Claus and I traveled the whole Pacific Northwest region. We basically visit private parties, wonderful folks who've been nice enough to support us over the years. We do some little bits of being in place, but this is our first time actually doing this. I mean, I've done a little mall work, but I gotta say, this Cadillac, I like it. Untuk berfoto dan berinteraksi, pengunjung dimintai sumbangan sukarela. So what we do, so we've done this for 15 years now. We, whether we take $2,000 in the season or $8,000 in the season, when we get done, we separate it 50-50. We keep half, and we use the other half to help folks who are in need. So this year is very special. There's so many people who are hurting so badly. So I was a little adrift at the thought of not being able to do something this year. And I gotta tell you, this is special, this is neat. Ide Santa era COVID ini mendapat respons positif. It's pretty cool. It's great to bring some cheer to the neighborhood. Oh, I was thrilled to see Santa in a bubble. I have immune system problems, so I usually don't go see Santa because there's a lot of little kids and they sneeze on you and stuff. And I was really thrilled that Santa was in a bubble, so we come in the middle of the day and maybe catch him when he wasn't too busy. Demikian laporan tim VOA. Kok rada kepanasan aku ning. Dah sumuken. Ya sering ngene memang mak. Nyentor-nyentor ya. Tapi masuk ngene. Anginnya luar biasa sih, Cak, ini. Dan memang tahun ini diprediksikan biasa aja sih winter-e iku. Winter iku ya. Tapi ya di beberapa daerah kayak Kapanari ku
Minggu lalu lah di New Salju. York ono salju dan itu Badai lumayan salju. tinggi ya Cak Nek ya. Boston bareng daerah lor nemen. Kene ra ono sih. Kene kecepatan sithik iku. Nah dulur, kita masih punya beberapa cerita lagi soal Natal di Amerika, tapi sawise sing Siji iki. Nah dulur ngomong-ngomong soal Natal di Amerika, kali ini memang rondo bedo dan sepo ya mungkin ya Cak ya bagi Ya memang beberapa daerah. sing biasanya ngumpul bareng-bareng karo keluarga. Terus ono perayaan-perayaan tertentu ya. Yo akeh sing batalno sing jenenge kumpul keluarga. Maksudnya jenenge hadiah tetep ning. Itu hadiah Natal terbaik kali ini mungkin vaksin ya Cak ya di Amerika. Vaksin. Nah, itu hadiah terbaik ya. Dalam kondisi yang terburuk, yang memburuk kayak gini iki, hadiah sing paling ini vaksin wis loro ya sing Amerika sing wis disahno Setujui secara darurat, oleh penggunaan BPOM. darurat ya. Berarti itu sudah boleh dipasarkan ke masyarakat Cak? Wes wingi kan wis dicublesi ku lengene sejumlah wong Politisi sing ya? Wapres. Iya kuwi terus kemudian Presiden terpilih. terpilih Joe terus Biden, saat niku anggota ya DPR. saat niku sadurunge kuwi malah petugas kesehatan karo wong-wong sing tenaga nenggon medis. pantai Jombo iku. Nah diberkakan mulai Maret engko kuwi mulai masyarakat umum. Ngomong-ngomong soal Christmas atau Natal tetap Cak, beberapa orang itu merayakannya secara virtual seperti biasa. Virtual. Alah. Tatap-tatapan ngono karo layar komputer. Komputer utama malah handphone cilik ngono ya. Ya apa mana ya Cak ya. Kita tak ada ceritanya. Sinterklas tradisional, Sinterklas perempuan, atau Sinterklas kulit hitam. Anak-anak di era COVID tak harus kehilangan kesempatan menyatakan permohonan mereka untuk hadiah Natal, meski sekarang harus dilakukan virtual. You get to do it from the safety, the comfort of your home. It's personalized. Walt Geer dan Sarah Blackman adalah pendiri Jingle Ring, layanan online menghadirkan Sinterklas sesuai pilihan orang tua. There's pre-session entertainment where you get to Right. meet some of Santa's family characters, and there's a countdown animation that builds excitement. Karena sudah bisa dipesan jauh-jauh sebelumnya, Santa virtual ini punya keunggulan dibandingkan Sinterklas di toko pada umumnya. Now Santa magically knows the children's names, how old they are, what they want for Christmas. Maybe one of the parents has given Santa a virtual hint and says, hey, we wouldn't mind making sure the child knows we really appreciate them doing their homework this week. This is the norm that I saw coming. It just took me by surprise and got here a little earlier. Dee Sinclair menyebut dirinya sebagai the real Black Santa. Ia lebih suka datang langsung, bertemu anak-anak, tapi berperan sebagai Sinterklas secara virtual ada keuntungannya. I get to sit in my home studio. I get to relax. Tarif untuk bertemu Sinterklas secara virtual bervariasi, dengan tarif termurah untuk rekaman yang dipersonalisasi saja. Sementara perusahaan teknologi lain menggunakan pendekatan berbeda untuk tetap menghadirkan Sinterklas bagi anak-anak menjelang Natal. Perusahaan ini memanfaatkan seorang pemeran Sinterklas, tapi interaksinya dengan anak-anak sepenuhnya digerakkan oleh teknologi kecerdasan buatan. Layanan ini dikembangkan oleh Storyfile di Los Angeles, negara bagian California. Perusahaan yang dikenal dengan teknologi merekam wawancara interaktif dengan tokoh-tokoh ternama atau juga menghadirkan tokoh yang sudah wafat. Kids are all over the country and all over the world are not going to be able to sit on Santa's lap and talk to him and ask questions and have that experience for Christmas. So I said, who better to bring Santa to life, and all of these kids can ask him questions and talk to him and tell him what they want, than Storyfile. Respons dan wawancara telah direkam sebelumnya dan kemudian diunggah ke AskSanta.com. Dengan perintah lisan dari anak, Sinterklas di video bisa menjawab pertanyaan apapun dari sang anak, seperti layaknya dalam percakapan langsung lewat video. The database, the Ask Santa database, has about 180, 200 questions. So they can ask him quite a lot. The number one question so far is, am I on the naughty or nice list? Of course. Of course. But I also let them know that if they have any doubt in their mind, that there's always time to redeem themselves. Maybe do kind to others. Think positive thoughts. Be nice. Maybe help a little bit more. And every child gets that. AskSanta.com disediakan secara gratis.
tapi para orang tua disarankan memberi sumbangan kepada Lembaga Amal Asosiasi Jantung Amerika atau Yayasan Amal Red Sled Sana. Demikian laporan tim VOA. Saiki piye tak delok isik. Kok nerawang ngono? Ketemu aku rada wedi, rada ingah-ingih, ringis apa guyang-guyu lah, kuwi mungkin sapa jadi tebak. Lah Neng, bareng aku tak jak ngobrol karo sing jenenge Mas Stephen Aspanes ya. Oh lho, Lho sapa kuwi, Cak? iki Mas iki wingi dadi juara pertama lomba pidato sing dianakno barek atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nang Amerika Serikat dan menarik iku berpidato tentang sinau bahasa Inggris. Nganggo bahasa Indonesia. Nganggo bahasa Indonesia. Sangar. Nanti ditonton tapi sawise sing Siji gitu loh. Halo semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Pidato lainnya sangat bagus. Saya minta maaf kalau saya melakukan kesalahan. Saya akan bicara tentang bahasa dan adik perempuan saya. Kemarin selamat Mas Stephen telah memenangkan lomba pidato bahasa Indonesia yang diadakan oleh Aktibud. Bagaimana perasaan Mas Stephen memenangkan lomba pidato itu? Saya senang sekali. Tetapi ya saya tidak pikir saya akan menang karena saya pikir lomba dan dari orang lain bagus sekali. Jadi ya saya ikut saja untuk lihat siapa akan menang. Tetapi mereka bilang, oh ya Stephen Aspanes. Nah terus kemarin kalau nggak salah mengambil tema atau mengangkat tema tentang mengajar bahasa Inggris ya? Apa temanya kemarin? Iya, itu untuk mengajar bahasa Inggris di Kanigoro itu. Tapi juga saya memfokuskan ke bahasa dan kebijakan bahasa di Indonesia karena ada banyak bahasa di Indonesia dan ini penting sekali untuk menjunjung dunia karena di banyak negara ada contohnya di Amerika Serikat juga ada orang yang bilang orang harus berbicara satu bahasa atau bahasa Inggris atau bahasa Cina atau apa. Tapi di Indonesia ada banyak bahasa dan ada orang mereka bisa berbicara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab yang banyak. Jadi saya pikir bagus sekali. Terus kemarin bisa ceritakan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Mas Stephen sebelum tampil mengikuti lomba pidato kemarin? Saya menulis pidatonya, nanti saya mempraktikkan pidatonya banyak kali karena kami tidak boleh membaca itu harus sudah tahu itu, jadi saya membaca, nanti saya mempraktik dan saya ingin berbicara tentang tema yang saya pikir penting tetapi tidak terlalu serius mungkin. Nah terus waktu praktek itu bagaimana? Apakah dengan di kamar kemudian terus sambil melihat kaca, berpidato, bagaimana Mas? Bisa ceritakan sedikit bagaimana? Iya, dengan video di komputer saya, jadi saya bisa lihat ya bagaimana wajah saya, bagaimana semua itu. Juga karena saya sedikit khawatir untuk waktu karena
saya tidak bisa berbicara selama 10 menit atau seperti itu terlalu panjang. Jadi saya juga harus tahu, oke, sudah 6 menit, sudah 7 menit, saya harus selesai. Saya pernah tinggal di Jawa Timur selama 2 tahun dengan keluarga angkat. Dan selain bapak dan ibu baru saya memiliki satu adik perempuan, namanya Susi. Susi berumur 7 tahun dan dia tidak malu. Dia mengikuti saya kemanapun saya pergi. Bapak dan ibu Susi dan bapak dan ibu baru saya ingin Susi belajar bahasa Inggris dengan saya. Baik, saya coba. Tapi ada masalah kecil. Susi menolak untuk belajar bahasa Inggris dengan saya. Saya coba banyak taktik untuk membuatnya tertarik. Tetapi seperti permen, lagu, uang, tidak ada yang berhasil. Dia selalu membuat wajah seperti itu Susi. Tetapi suatu kali saya bilang, oke Susi, kamu bisa mengajari saya bahasa Indonesia. Nanti saya mengajari kamu bahasa Inggris. Susi bilang, baik. Nah, menarik kan? Ganteng. Terus bahasa Indonesia lumayan lancar Mas yo. Actionnya di action wong bule ya. Memang kan ceritanya pengalaman dia ngikuti melok nenggon lomba iki. Saiki ya apa? Pengalaman dia selama dadi relawan Peace Corps. Nenggon desa sandingku tanggoku desa kono lho. Nenggon Kecamatan Keras. Terus nenggon Kanigoro ngono. Keluargane sampean Bapak Ibu? Enggak, cuman mungkin wis tau lewat dalan ngarep omahku ngono mungkin. Wis terus dulur. Mas Stephen pernah di Indonesia, mungkin bisa ceritakan sedikit, dulu kan pernah di Jawa Timur dan tepatnya di Kecamatan Keras di desa Kanigoro ya, desa yang bertetanggaan dengan desa saya di Karangtalun. Dulu itu bisa dijelaskan sedikit mengapa di sana Mas? Mengapa? Saya pernah tinggal di Jawa Timur, di Kanigoro, Kediri selama 2 tahun. Karena saya relawan Peace Corps, jadi saya mengejar di sekolah MTS 2 Kanigoro. Saya mengejar bahasa Inggris, tetapi juga ada kegiatan lain seperti untuk budaya. Saya senang sekali tinggal di Jawa Timur. Saya suka sekali. Semua orang ramah sekali. Sempat belajar bahasa Jawa enggak? Sedikit. Ya, karena saya belajar bahasa Indonesia di sana, jadi nanti ya sedikit bahasa Jawa. Yang masih ingat apa bahasa Jawa? Saya masih ingat sedikit. Monggo, nggih, matur suwun. Ya, matur suwun. Kula nuwun. Nah, kan sudah lama ya di Indonesia kan waktu itu tahun 2015, kemudian sekarang sudah hampir 4 tahun, 5 tahun ya. Bagaimana Mas Stephen masih bisa berbahasa Indonesia cukup baik ya di sini? Apakah mencoba untuk membaca koran Indonesia online atau berbicara dengan teman atau berbicara dengan mungkin orang Indonesia? Bagaimana Mas supaya tetap bisa berbahasa Indonesia? Ya, semua. Saya masih bicara dengan teman-teman dan keluarga Indonesia di sana, di WhatsApp, di Facebook, semua itu. Juga saya sekarang belajar ada kelas bahasa Indonesia di universitas saya. Apa yang dikangenkan dengan Indonesia? Makanan atau orang-orangnya atau suasananya atau apa Mas Stephen? Ya, mungkin orang dan makanan itu. Karena orang
di Indonesia ramah sekali dan ya saya suka sekali bicara dengan orang. Kalau saya naik bis dari Kediri ke Surabaya, ya, nanti setelah 4 jam kira-kira saya sudah teman-teman dengan orang lain di bis, tapi juga makanan, makanan Indonesia enak sekali, khususnya pecel. Tidak kepedesan, tidak terlalu pedas untuk Mas Stephen. Untuk saya tidak, ya saya tidak suka sekali pedas. Ya, Mas Stephen, terima kasih sekali. Matur suwun. Ya, matur suwun. Ya, Mas. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Ya itu bagus sekali bertemu orang dari keras. Nah dulu misalnya sampean juga pengen belajar bahasa Inggris, kayak Mas lah, bahasa Inggris cah disu. Iya. Tapi misalnya pengen belajar bahasa Inggris, dulu nonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. This expression sounds like instructions for how not to make something. 2 wrongs don't make a right. Did you hear the news about Helen? No. What happened? She was fired for stealing from the company. What? Helen doesn't seem like the kind of person who would do that. Well, she said that her boss had been stealing from the company for years, so she thought it was okay. Well, 2 wrongs do not make a right. In multiplication, 2 negative numbers make a positive. But it does not work that way in life. Doing something bad as an answer to another person doing something bad usually just makes things worse. When that happens, you can say, 2 wrongs don't make a right. And that's English in a minute. Nah sampean misalnya duwe pitakon, saran atau macam-macam salam buat kami, bisa langsung dikirim ke email di warung@voanews.com. Utawa nek nggon Facebooke kata kuncine warung VOA. Aku Cak Supri. Aku ning sini. Yen pamit dulu ya. Monggo-monggo. Selamat Hari Natal. Selamat Natal, Dulur.